Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri, NIM 8580968081, Prodi S1 PGSD dari Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas 2, yaitu merancang pembelajaran di SD dengan matkul strategi pembelajaran kontemporer di SD. Baik, langsung saja kita ke presentasinya. Yang pertama, di sini saya memilih teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori belajar yang berfokus pada perilaku yang diamati sebagai respon terhadap lingkungan. Teori ini menganggap bahwa semua perilaku manusia adalah hasil dari proses belajar melalui interaksi dengan lingkungan. Kemudian, inti dari teori ini adalah pembentukan perilaku melalui pengkondisian, di mana hubungan antara stimulus dan respon diperkuat untuk menghasilkan perilaku yang diinginkan. Konsep teori behaviorisme adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi stimulus, respon dengan penekanan pada penguatan untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Di sini ada contoh jurnal penerapan teori behaviorisme dalam seni budaya, IPS, dan PPKN. Di sini jurnalnya berjudul Penerapan Teori Behaviorisme dalam Pembelajaran IPS, penulis Rina Sari Dewi. Penelitian ini mengkaji penguatan teori behaviorisme dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode latihan secara berulang-ulang dan penguatan positif. Nilai rata-rata siswa naik dari 70 menjadi 85 serta menjadi peningkatan keaktifan dan kedisiplinan siswa. Kesimpulannya, penerapan teori behaviorisme efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan sikap positif siswa. Hasil pembelajaran dari teori behaviorisme adalah perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai akibat dari proses belajar. Hasilnya menurut teori ini meliputi yaitu yang pertama, siswa belajar melalui pengulangan hingga terbentuknya kebiasaan. Yang kedua, siswa memberi reaksi yang sesuai terhadap stimulus tertentu. Kemudian kemampuan melakukan tindakan secara tepat dan cepat. Kemudian perilaku yang benar diperkuat agar muncul kembali. Kemudian inti dari hasil pembelajaran teori ini adalah terbentuknya perilaku yang tampak dan dapat diukur melalui latihan serta penguatan. Baik, di sini saya merancang pembelajaran dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian materinya tentang kata-kata tentang perasaanku. Di sini kelas yang saya gunakan itu untuk kelas 2 dengan lokasi waktu 70 menit atau 2 JP. Model yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah model pembelajaran cooperative learning dengan metode menyusun puzzle ekspresi dan cerita singkat. Di mana di pendahuluan ini seperti biasa, guru menyapa dan mengecek kehadiran siswa, berdoa lalu bernyanyi bersama. Kemudian di sini guru menampilkan berbagai macam gambar ekspresi wajah, ada gambar sedih, senang, takut maupun terkejut. Kemudian murid menebak perasaan yang ditunjukkan. Kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Setelah itu, guru melakukan asesmen diagnosis di mana untuk mengukur seberapa jauh anak mengetahui materi yang akan dipelajari. Guru membagikan LKPD awal dengan mencentang ekspresi yang ditunjukkan dengan gambar atau pernyataan. Kemudian tujuannya membangun suasana belajar yang menyenangkan, mengaktifkan pengetahuan awal murid dengan fokus mengamati, menghubungkan gambar dan perasaan dan interaksi. Kemudian di inti ini dibagi menjadi 3 tahap, ada tahap memahami, tahap mengaplikasi, dan juga tahap merefleksi dan kreatif. Di tahap memahami ini, guru menjelaskan macam-macam perasaan, kemudian ada diskusi singkat, di mana guru bertanya kepada siswa, kapan kamu merasakan senang, kemudian kapan kamu merasakan takut. Dan juga di sini guru akan memperkenalkan proyek, yaitu proyek menyusun puzzle ekspresi dan cerita singkat. Di sini tujuannya murid mengenal berbagai jenis perasaan dan cara menerapkannya dengan fokus murid memahami konsep dasar emosi dan kata perasaan. Kemudian di tahap mengaplikasi ini, murid dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyusun puzzle ekspresi.
Kemudian setelah selesai, murid akan menceritakan pengalaman sesuai gambar puzzle yang telah disusunnya dan menjodohkan ekspresi perasaan dengan puzzle yang mereka susun. Tujuan pembelajaran ini, murid menerapkan pemahaman dengan kegiatan berkelompok. Fokusnya adalah kolaborasi antar siswa, komunikasi, dan kemampuan mengungkapkan perasaan. Kemudian inti di tahap refleksi atau kreatif ini ada tanya jawab di mana guru menanyakan ekspresi mana yang paling sering kamu alami di rumah dan juga di sekolah. Kemudian guru bertanya kalau kamu diberi hadiah bagaimana perasaannya. Kemudian di sini murid menggambarkan ekspresi perasaan yang dirasakan hari ini dan menuliskan kata perasaannya di bawahnya. Setelah itu hasilnya ditempelkan di papan tulis. Kemudian guru bertanya bagaimana perasaanmu mendengar cerita teman. Di tahap ini tujuannya yaitu adalah murid merefleksikan perasaan dan mengekspresikan kembali secara kreatif dengan fokus kesadaran diri, empati, dan ekspresi kreatif. Kemudian di penutup, guru dan murid menyimpulkan jenis-jenis perasaan dan cara menghargai perasaan orang lain. Kemudian refleksinya ada refleksi singkat di mana anak-anak akan menampilkan refleksi jari. Refleksi jarinya adalah jika anak-anak menampilkan 5 jari berarti itu menandakan senang. Kemudian jika anak menampilkan ekspresi 3 jari itu menandakan bingung. Kemudian jika anak-anak menampilkan 1 jari berarti anak-anak itu merasa bosan. Kemudian guru memberikan apresiasi terhadap kerja dan hasil karya murid. Kemudian tujuannya ini menyimpulkan pembelajaran dan menutup kegiatan secara positif. Penguatannya berfokus pada penguatan hasil belajar, refleksi diri, dan penghargaan. Dan tidak lupa kegiatan ini ditutup dengan berdoa. Kesimpulannya adalah teori behaviorisme adalah teori pembelajaran yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati sebagai respon terhadap lingkungan, menolak studi proses mental internal yang tidak dapat diukur. Inti dari teori ini adalah pembentukan perilaku melalui pengkondisian di mana hubungan antara stimulus dan juga respon diperkuat terutama melalui reinformation untuk menghasilkan perubahan perilaku yang diinginkan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.